Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Ya, selalu panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga tayangan ini juga bisa menghibur kalian semuanya. By the way, karena ini adalah momen lebaran, pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau misalnya ada kata-kata salah pada saat saya mungkin membuat konten ya, baik sengaja atau tidak sengaja mungkin menyinggung perasaan kalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa. Jadi tolong dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan ya kebangetan sih. Selamat ya buat teman-teman yang mungkin yang saat ini atau tahun ini melakukan kurban. Semoga kurban kalian bisa bermanfaat untuk diri kalian dan juga untuk keluarga kalian, bahkan mungkin untuk masyarakat yang lain ya, yang mungkin bisa juga membutuhkan ya teman-teman ya. Semoga amal ibadahnya tuh mengenai kurbannya ya teman-temannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapapun kalian ya. Terus bagaimana Bang yang belum bisa kurban? Buat kalian mungkin saat ini belum bisa kurban hewan, paling tidak kalian sudah korban perasaan. Ada nggak di sini udah korban perasaan? Ada, di PHP-in. Ada yang begitu. Aku cung ya. Jadi gue ucapin selamat ya. Selamat menikmati korban perasaan kalian. Kita akan membahas sinopsis dari trailer drama Serius Amka di episode yang ke-97 ya teman-teman ya. Tiba-tiba pergi saat saya dan pupu saya ini mendekati posisi di mana dia menyembunyikan isi saya. GPS, Dimas benar-benar licik. Lu mau balas dendam sama gue. Sebelum hal itu terjadi, gue akan nyingkirin lu dan siapapun yang ngalangin gue untuk milikin Arsy. Jangan harap lo bisa kabur. Gue akan balas dendam dan bakal seret balik lo penjara. Kalau lihat dari trailer ini sepertinya belum ada momen proses tembak menembak ya. Yang dimana kemarin kita sempat membahas bahwa ada sebuah momen dimana Dimas menembakkan ya senjatanya terhadap Arsy, yang kemudian itu ada sebuah statement yang dikeluarkan oleh Dimas bahwa kalau saja hari ini dan seterusnya saya tidak bisa mendapatkan Arsy, maka di antara kita berdua tidak boleh ada yang mendapatkan Arsy. Dan terjadilah sebuah penembakan yang dilakukan oleh Dimas yang dimana korbannya adalah Arsy, dan mereka semua kalap. Ya, Dimas kabur. Dan sekali lagi teman-teman, itu menjadi teka-teki buat kita semuanya. Apakah itu realita terjadi? Atau memang itu hanya sebatas mimpi yang dialami oleh Raja dan juga Arsy? Dan ini menjadi sebuah pertanyaan atau teka-teki yang sampai saat ini belum terjawabkan kalau kita belum melihat sinetronnya. Karena belum tayang. Oke, tetapi ketika melihat dari cuplikan yang baru saja tayang, di sini ada sebuah momen di mana Raja dan juga Iqbal berusaha untuk mengejar Dimas, ya. Mungkin saja di acara sebuah pernikahan atau apapun itu, buru kabur ya para pemirsa. Lalu yang keduanya di sini ada sebuah adegan di mana Rani pada saat ini menemukan Dimas di sebuah mall besar. Rani langsung meluapkan emosinya, marah ya, yang tidak terduga para pemirsa. Yang dimana pada saat itu kita tahu semua bahwa misi Rani pada saat itu adalah ingin menyeret Dimas ke dalam penjara. Wah, ini rame banget. Oke, kita akan kesampingkan dulu mengenai tragedi penembakan yang dilakukan oleh Dimas terhadap Arsy di depan Raja. Ya, karena itu masih menjadi teka-teki. Paling tidak kini ada cuplikan dua momen. Di sini Raja dan Iqbal menggerebek langsung tempat di mana Dimas sedang melakukan proses pernikahan dengan Arsy. Oke, ini seru sekali ya. Kita tahu semua teman-teman, pada saat itu Dimas sudah memaksa ingin mengajak menikah sama si Arsy ini. Yang dimana sebetulnya Arsy sudah menolak mentah-mentah. Dan Dimas semakin kalang kabut dan semakin stres. Udah nggak ada ceritanya malu ya, karena malunya dia itu udah dikubur ya. Si Dimas ini malunya udah dikubur dan udah dibuang ya. Yang ada bagaimana caranya dia bisa menikah dengan Arsy secara sah. Bagaimanapun caranya. Padahal itu tidak mungkin terjadi karena posisi Arsy pada saat ini adalah masih berstatuskan sebagai istri seorang dari Raja. Jadi si Dimas ini teman-teman, setelah dia sudah menyiapkan pakaian ya pernikahan mereka berdua antara Arsy dan juga Dimas, ternyata pada saat ini Dimas masih ada sesuatu yang kurang yang harus dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah mungkin tentang ya kayak makan-makan segala macam gitu. Itu masih yang ada yang kurang. Dia sengaja pergi ke mall untuk membeli sebuah perlengkapan untuk pernikahan mereka berdua. Nah, pada saat pergi ke mall, si Arsy ini belum dibawa ke tempat lokasi pernikahan. Setelah sampai di mall, si Dimas ini membeli semua keperluan yang memang pada saat itu dia butuhkan. Dia beli semua tuh, baik dari logistik, makanan, segala macam, tetek bengek. Bahkan hal-hal yang romantis pun dia cari. Seperti misalnya bunga. Ya, dia tuh kayak ngebeli kayak kembang-kembang bunga gitu guys tuh. Supaya nantinya ya pengen membuat istimewa acara pernikahan tersebut lah ya para pemirsa ya. Dia ke mall tuh. Nah, secara tidak sengaja si Rani Kor ini
Kita tahu semua setelah dia datang ke rumahnya Pak Irwandi, sebetulnya tuh pengen minta izin sama Pak Irwandi, atau mungkin bisa dibilang minta perlindungan sama Pak Irwandi, bahwa saat ini saya datang ke sini ini ingin memburu si Dimas. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, justru Pak Irwandi malah mencoba untuk melaporkan si Rani ke pihak kepolisian agar si Rani ini nggak usah berbuat macam-macam. Apalagi kan yang bayi yang dikandungnya adalah bagian dari cucunya gitu loh ya. Jadi dia nggak mau tuh si Rani berbuat nekat. Nggak taunya para pemirsa apa yang terjadi pada saat itu. Ketika Pak Irwandi sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian, si Rani ini malah kabur. Kabur nggak tahu kemana. Nah pada saat itu Pak Irwandi kalap tuh kan, aduh si Rani dasar ya ampun nekat banget di bocah. Tapi apa yang sudah dilakukan Pak Irwandi sudah benar. Dia sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Karena kalau misalnya Pak Irwandi pada saat itu tidak segera melaporkan ke pihak kepolisian, maka yang ada Pak Irwandi juga akan terlibat teman-teman. Kenapa? Menyembunyikan narapidana yang kabur. Ya bisa aja nanti Pak Irwandi malah terbawa kasusnya si Rani. Ya jadi kebawa apes dong. Padahal Pak Irwandi nggak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba dia datang ke rumah aja ya gitu kan. Sebagai seorang Pak Irwandi, dia sudah melakukan sikap yang benar. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman, ketika si Rani ini kabur dari rumah Pak Irwandi, dia langsung nggak sengaja dia lari ke mall. Entah kena angin apa, dia tiba-tiba lari ke mall, ya dengan menggunakan masker, dengan misi penyamaran dia supaya tidak ketahuan oleh pihak kepolisian. Nggak sengaja pula dia ketemu sama si Dimas, para pemirsa. Disinilah terjadi perdebatan para pemirsa antara Rani dan juga si Dimas. Karena pada saat itu si Rani ini misinya sudah jelas banget. Dia pengen mengajak atau menarik si Dimas ini untuk balik lagi ke kantor polisi. Karena dia nggak terima apa yang sudah dialami oleh dirinya dan keluarganya, termasuk kakaknya pada saat ini ya. Semuanya jadi kacau balau ini gara-gara Dimas. Dan akhirnya pada saat pertemuan tersebut terjadilah sebuah perdebatan yang sangat besar. Rani mencak-mencak di tempat keramaian. Dia menyeret si Dimas ini bagaimana caranya untuk dibawa ke kantor polisi para pemirsa. Dan terjadilah keributan yang sangat besar pada saat itu. Dan saking hebohnya keributan tersebut, akhirnya mereka berdua ditarik atau dibawa pengunjung dari tempat mal tersebut para pemirsa. Ketika si Dimas itu pada saat itu ditangkap sama warga gitu, diarak gitu teman-teman ya. Kanan kirinya tuh si Dimas itu udah dipegang sebetulnya sama pembeli atau pelanggan-pelanggan yang ada di mal tersebut. Tetapi sayangnya dia melakukan sebuah perlawanan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang pada saat itu menangkap si Dimas justru malah kewalahan melayani dan meladeni fisik dari Dimas para pemirsa. Ya, Dimas ngamuk di mal. Dan hal ini terjadi karena gara-gara si Rani yang mencoba untuk berteriak, meminta tolong kepada masyarakat atau warga yang pada saat itu secara bersamaan mungkin sedang belanja atau apapun itu. Yang akhirnya semuanya itu berteriak, berkumpul dan menangkap si Dimas. Tetapi kembali lagi teman-teman, si Dimas karena memang sudah nekat, udah psikopat, dia bisa melawan dan dia juga bisa melepaskan semua dari genggaman warga-warga yang mencoba untuk menangkap dirinya pada saat di dalam mal tersebut para pemirsa. Lalu bagaimana dengan Rani? Rani ini kemungkinannya dua para pemirsa. Dia bisa saja ketangkap oleh polisi kembali ya karena dia adalah buronan, atau mungkin pada saat itu Rani justru juga ikut kabur. Usaha Rani pada saat ini gagal untuk membawa si Dimas ini ke kantor polisian. Pada saat itu pula Dimas langsung kembali ke tempat lokasi di mana pada saat ini yang sudah dia siapkan, yaitu acara pernikahan antara dia dan juga Arsy. Dan sayangnya proses pernikahan Dimas pada saat itu lokasinya tidak jauh dari tempat istirahatnya Raja dan juga Iqbal. Begitu acaranya dimulai, Raja ini mengetahui keberadaan Dimas pada saat itu. Tetapi sayangnya para pemirsa, ketika Raja mencoba untuk menggerebek si Dimas yang sedang melakukan proses pernikahan, itu terlebih dahulu diketahui oleh Dimas. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena si Dimas ini masih menyimpan alat GPS yang pernah dipasangkan oleh dirinya pada saat dulu terjadi kasus penculikan Dias. Mungkin kalian masih ingat, Dimas pernah memasang alat GPS.
Atau mungkin saja si Dimas ini mengetahui keberadaan mobil Iqbal. Akhirnya si Dimas ini sengaja memasangkan alat GPS di mobilnya Iqbal. Dan akhirnya pada saat si Raja dan juga Iqbal ini mau menggerebek si Dimas, Dimas keburu kabur pergi jauh meninggalkan lokasi sakral tempat pernikahan mereka berdua. Wow. Ternyata pada saat sebelum melakukan penggerebekan, si Raja ini mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian bahwa pada saat ini saya sudah mengetahui keberadaan si Dimas yang saat ini berada di sebuah tempat yang sedang melakukan proses pernikahan bersama istri saya. Nah, cuman sayangnya para pemirsa, sekali lagi Dimas ini udah keburu bawa kabur si Arsy. Raja ini bertanya-tanya teman-teman, kenapa ya pada saat saya datang ke sini mencoba untuk menggerebek mereka, si Dimas ini bisa kabur dan mengetahui keberadaan kita. Ternyata setelah diselidiki, si Iqbal ini mencoba ngecek-ngecek ulang mobil atau kendaraannya. Si mobilnya ini sudah terpasang alat GPS yang sengaja dipasangkan oleh Dimas agar Dimas ini bisa mengontrol keberadaan Raja dan juga Iqbal. Dan pada saat itu juga, Iqbal pun akhirnya marah-marah, dia nggak terima. Ternyata Dimas ini memang benar-benar licik. Dia sengaja memasangkan alat GPS di kendaraannya yang membuatnya dia lebih tahu gerak-gerik antara Raja dan juga Iqbal. Wah, marah tuh kan akhirnya kan. Raja dan Iqbal pun dibantu pihak kepolisian kembali mengejar Dimas untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Arsy, para pemirsa. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sinopsis dari talent drama Serius MK. Mudah-mudahan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan kita doakan semoga nanti Raja dan Iqbal dan pihak kepolisian bisa menangkap Dimas. Dan sekali lagi, teka-teki kasus terjadinya penembakan, mudah-mudahan ini hanya sebatas mimpi ya, dan tidak terjadi di dalam dunia nyata. Itu jawabannya masih belum ketemu karena tayangannya masih belum mulai atau sinetronnya masih belum mulai. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton bareng. Semoga saja ini bisa menghibur kalian, dan mohon maaf kalau banyak kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.